min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Balagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain Lumbang, Tawangmangu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat, memberikan kita sehat, memberikan kita sempat. Di pagi hari ini kita diperkumpulkan dalam majelis ilmu, majelis zikir, yang insya Allah duduknya kita di sini nambah pahala. Duduknya kita di sini meningkatkan derajat, dan duduknya kita di sini insya Allah menambah ketenangan dan kebahagiaan bagi kita menjalani hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai materi menyambung Adabul Kasbi yang pernah kita baca dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kami mengingatkan tentang satu ibadah yang paling afdal, yaitu berupa zikir. Ibadah zikir, ibadah yang paling banyak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan juga untuk memperbanyaknya dalam semua kondisi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Jadi suruh zikir itu sebanyak-banyaknya. Fungsi dan faidah zikir disebutkan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu tenang. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang, banyaknya ujian, cobaan, musibah menimpa umat kita, saudara-saudara kita, khususnya yang kita dengar di Semeru ada erupsi letusan dari gunung Semeru. Ini jadi satu kekhawatiran juga, terutama mungkin yang tinggalnya di sekitar gunung, termasuk kita ini di lereng Gunung Lawu. Kemarin waktu erupsi Semeru datang itu kan enggak ngasih kabar dulu toh. Semeru ini ngandani, sesuk aku mah ledos gitu. Kan boten toh. Kadang datang tiba-tiba seperti itu. Ya. Jadi agar kita tenang itu kita zikir. Ya. Dan ternyata zikir itu akan lebih besar faedahnya kalau dihayati dengan hati. Terutama zikir yang sering kita baca, ya, dan zikir yang sering kita baca. Contoh zikir pada sholat. Insyaallah jamaah semuanya tahu nggih, disunahkan setelah sholat ada beberapa zikir ma'thurat. Ya, salah satunya adalah membaca subhanallah atau tasbih, ya. Kemudian alhamdulillah atau tahmid, Allahu akbar atau takbir, ditutup dengan la ilaha. Masya Allah, ini zikir yang rutin kita baca setiap sholat. Cuman kadang kita bacanya baru di lisan, hatinya belum ikut baca. Nah, mari kita sedikit merenung isi kandungan dari zikir ini. Subhanallah artinya
suci? Kenapa kok Allah itu kita sucikan? Dan kenapa kok Allah itu maha suci? Apakah maksudnya itu maha suci dari najis? Maka jawabannya tidak. Jelas Allah tidak mungkin terkena najis, karena najis itu hanya mengenai makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Kalau kita ini disebut suci itu ketika bersih dari najis, bersih dari hadas. Sedangkan subhanallah maha suci Allah itu karena Allah suci dari celah dan kekurangan. Allah suci dari kekurangan dan celah. Segala bentuk kekurangan dan celah tidak mungkin tersemat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat sesuatu yang buruk, ya, ucapan yang baik untuk kita ucapkan bukan masya Allah, ampun keliru, tapi subhanallah. Kita mendengar orang kok mencela Allah, maka kita mengucapkan subhanallah. Itu juga dalam Al-Quran disebut seperti itu. Kalau Al-Quran menyebutkan tentang keyakinan, ya, kesyirikan dari manusia, dari makhluk, maka Allah mengatakan subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi arti subhanallah itu apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala celah. Setelah kita mensucikan Allah dengan lafaz kita subhanallah, Allah suci dari segala kekurangan, segala celah, maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Allah maha suci dan Allah yang berhak mendapatkan puji. Kenapa kok segala puji bagi Allah? Apakah karena kita diberi nikmat sama Allah? Apakah karena kita diberi rezeki sama Allah? Bukan hanya itu. Bukan hanya karena kita diberi nikmat, diberi rezeki, tapi lebih dari itu, alhamdulillah, karena segala kesempurnaan milik Allah. Maka satu-satunya zat yang berhak mendapat pujian mutlak hanya Allah. Kalau manusia itu kita jangan keburu-buru kita itu, ya, apa bahasanya, GR, atau keburu kita ini sumringah ketika kita dipuji. Karena dibalik pujian yang diberikan kepada makhluk, makhluk ini punya aib dan punya celah yang tidak diketahui orang. Jadi ketika kita dipuji, ya tadi doanya sudah dibacakan sama Pak Moderator di awal, ya. Jadi kita kalau dipuji itu bukan kemudian senang, malah beristighfar, ya. Karena banyak orang tidak tahu aib kita. Kalau tahu aib kita tidak dipuji. Sedangkan Allah tidak punya celah, tidak punya cacat, suci dari kekurangan, zat yang maha sempurna. Maka pujian secara mutlak hanya milik Allah. Kita katakan alhamdulillah. Nah, setelah itu, setelah kita mengukuhkan bahwa Allah suci dari kekurangan, suci dari celah, Allah itu zat yang pantas dan berhak mendapat pujian mutlak, maka kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allahu Akbar. Dengan kita katakan Allahu Akbar, tidak ada zat yang lebih agung daripada Allah. Kemudian tiga ini semua terkumpul dalam ucapan kita la ilaha illallah. Itu zikir yang selalu kita baca. Jadi kalau kita bisa baca zikir ini dengan lisan dan juga bisa membaca dan menghayatinya dengan hati, masya Allah, nanti yang kita dapatkan ala bidzikrillahi
zikir mengingat Allah hati jadi tenang. Itu kunci kebahagiaan hidup, itu sering dibikin. Nah, kita bacakan sedikit tambahan dari materi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Adabul Kasbi, adab dalam cari duit atau bekerja. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatajiruna fil barri wal bahr. Nah, ini kemarin kita dicontohkan bahwa para nabi itu bekerja. Para nabi itu punya penghasilan. Para nabi itu bukan mengandalkan pemberian orang atau apalagi menzalimi orang. Bahkan para nabi dulu ditawari duit sama umatnya agar tidak mendakwahkan Islam. Mereka kemudian menjawab, wa ya qaumi la as'alukum mala. Dalam ayat yang lain, wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Bayaranku ki mung dikai Gusti Allah. Jadi dakwah itu bukan merupakan profesi yang kemudian orang dengannya cari duit. Karena pada hakikatnya dakwah itu dasarnya adalah menyebarkan kebaikan karena Allah. Itu yang dicontohkan pas Nabi. In asriya illa 'ala Allah. Nah, sekarang disebutkan contoh dari para sahabat bahwa sahabat dulu itu yang bekerja. Disebutkan di sini yatajiruna fil barri wal bahr. Mereka itu cari duit dengan berdagang baik di daratan atau di lautan. Ada sahabat yang berlayar, berlaut, di antaranya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari itu dulu pernah berlayar. Wa ya'maluna fi nakhlihim. Mereka juga bekerja. Mayoritas penduduk Madinah itu pekerjaannya berkebun, Pak. Yang mirip-mirip kayak kita tani kebun itu kurang lebih. Tapi mereka berkebun dengan menanam pohon kurma. Maka di sini disebutkan wa ya'maluna fi nakhlihim. Nakhl itu pohon kurma. Mereka membudidayakan pohon kurma untuk nanti dipanen sampai sekarang. Kurma itu paling banyak diantaranya di Madinah. Kalau di Mekah tidak ada kurma, karena Mekah itu pegunungan batu, jadi kurang cocok buat berkebun. Tapi kalau jenengan ke Madinah itu banyak. Kalau pengen berwisata, ya sekaligus ibadah tentunya, umrah atau haji, sekaligus wisata, merasakan sensasi beli kurma langsung di kebunnya, itu nanti di Madinah. Nah, beli kurma langsung ke kebunnya. Biasanya para mutawif paham itu, kalau jamaah nanti ke Madinah diantarnya ke kebun kurma. Itu. Nah, ini di Madinah ya. Wal qudwatu bihim, suri toladan itu ada padanya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani laisa al-ibadatu indana antasifa qadamaika wa ghairuka antasifa qadamaika wa ghairuka yat'abulaka. Ibadah bagi kami menurut Sulaiman ad-Darani itu bukanlah seseorang yang menganggurkan, jadi istilahnya dianggurke. Qadamai itu adalah dua telapak kakinya dianggurke. Wa ghairuka yat'abulaka, sedangkan selain kalian bersusah payah capek untuk diri kalian. Walakin ibda bi raghifika fa ahrizhuma tsumma ta'abbad. Tapi mulailah dari dirimu itu untuk mencari rizkimu sendiri, cari makan sendiri. Kalau kita sudah dapat makanan baru kita beribadah, itu yang benar. Bukan beribadah lalu kemudian nganggur untuk menunggu makan.
Tapi bekerja dulu, dapat duit baru beribadah. Cuman ini kaidahnya sekarang salah pahami. Aku ngibadahin aku sugih. Padahal rasa sugih. Akhirnya nggak ibadah. Maksudnya di sini ibda birofika, kalau seseorang itu butuh makan, maka carilah rezeki yang cukup untuk makan hari itu, kemudian ibadah. Sehingga ibadahnya itu tengah. Bukan kita sholat kemudian mikir hari ini aku makan apa. Nah, tapi kita sholat sudah tenang. Ya, wong kita sholat bersamaan dengan dihidangkan makanan saja tidak sulit. Makro hukumnya. Kenapa? Karena nanti kepikiran sholat mikir makan. Nah, apalagi belum makan. Nah, ini. Maka kita bekerja, kita dapat rezeki, baru kita beribadah. Itu insya Allah ibadahnya tentu. Kemudian dilanjutkan, kita rampungkan satu paragraf ini, perkataan Sulaiman Ad-Darani. Fa'in qila, apabila ditanyakan, faqad qala Abu Darda zawalatin tijaratu wal ibadatu falam yastami'an. Ya, Abu Darda pernah mengatakan ibadah dan berdagang itu nggak bakal berkumpul jadi satu. Fakhtartul ibadah. Ya, maka aku memilih untuk beribadah. Nah, ini perkataan Abu Darda, salah satu sahabat ini kan seakan-akan menafikan kerja, karena katanya nggak mungkin pekerjaan dan ibadah jadi satu, sehingga aku memilih ibadah daripada bekerja. Maka dijawab di sini, ya, inna lanakul inna tijarah la turadu ladzatiha balil istighna 'anil nas wa ighna'il 'ailah wa ifadatil fadli 'anil ikhwan. Ya. Jadi yang dimaksud berdagang di sini adalah ya, la turadu lidzatiha, bukan secara zatnya, bukan secara ibadah total. Jadi yang dimaksud Abu Darda itu bukan menafikan, mohon maaf, berdagang secara total, tetapi menafikan tujuan berdagang yang biasanya orang itu tujuan berdagang untuk mencari kekayaan. Tapi kalau berdagang untuk sekedar menutup kebutuhan rezeki, maka itu tidak bertentangan dengan ibadah. Cuma sekarang kita gampangannya gini, untuk makan sehari itu butuh berapa? Pak Ustadz, saya satu keluarga sehari 50.000. Sudah, berarti kita berdagang cari duit itu bagaimana mencari sehari 50.000. Habis itu kita ibadah. Kalau dagang yang dimaksud itu sampai kita kaya raya, nah itu yang tidak berkumpul, tidak bisa bersatu dengan ibadah. Karena mesti kita sibuk terus. Sampai sholat tuh nanti yang dipikir duit. Hitung-hitungannya mau kok iso duitnya di kepikirannya sholat. Pas sholat kepikiran, maka sholat tuh gak bisa khusyuk, ibadahnya gak bisa maksimal. Tapi kalau sekedar kita dagang untuk menutup kebutuhan pokok, habis itu kita tinggal, insya Allah tidak mengganggu ibadah. Ibadah itu terfokus. Nah, ini yang dimaksud. Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Imam Sulaiman Ad-Darani, ya, tujuannya adalah bagaimana seseorang itu tidak bergantung kepada orang lain, tapi bagaimana kita berdikari, mandiri, hidup bukan dengan belas kasih orang lain. Kalau ibadah terus nanti ngantuk minta duit. Tapi kita mandiri, bekerja dengan dapat penghasilan, maka insya Allah ibadah kita bisa khusyuk. Demikian mukadimah yang kami sampaikan, karena dilanjutkan dengan majelis takon, kami akhiri. Wassalamualaikum